Ada begini ya, Bapak Ibu ya. Saya percaya pertama ya Tuhan Yesus sendiri bilang bagi Tuhan tidak ada yang nggak mungkin. Yang mengubah suami atau istri itu kan bukan suami atau istri. Ya. Saya bukan orang yang mengubah istri saya. Istri saya juga bukan orang yang mengubah saya. Gitu. Demikian juga Bapak Ibu. Kadang-kadang kita merasa nggak mungkin karena Bapak Ibu dan saya melihat kepada diri kita. Kita melihat kepada kita, sudah bertahun-tahun saya berusaha untuk mengubah dia. Saya mau tanya ya, kapan terakhir kali Bapak Ibu menyerahkan dia kepada Kristus untuk diubah oleh Kristus melalui firman dan pekerjaan Allah Roh Kudus? Selama Bapak Ibu dan saya adalah keluarga Kristen dan kita menyerahkan keluarga kita kepada Tuhan, ada sesuatu yang saya kira mungkin. Selalu mungkin untuk kemudian menjadi terjadi apa yang disebut sebagai perubahan. Kalau enggak, ya kita sebenarnya tanpa sadar terjebak di dalam apa yang disebut sebagai kesombongan secara spiritual. Seolah-olah banyak orang bisa diubah oleh Tuhan, penjahat bisa diubah oleh Tuhan, tetapi saya dengan karakter yang seperti ini sudah tidak bisa diubah lagi. Atau istri dan suami saya itu sudah tidak mungkin berubah. Percuma belasan tahun menikah kok dia begitu aja. Enggak. Perjuangan untuk mengubah datang dari dalam diri. Dan juga kita perlu berdoa juga supaya Tuhan itu mengubah mungkin pasangan kita. Jadi ya kalau bilang karena sudah habit lalu kemudian nggak bisa berubah, saya kira argumentasi ini juga kan justru nggak masuk di dalam kerangka kekristenan memahami transformasi hidup yang berlangsung terus-menerus. Saya kira itu. Mengenai berhenti atau tidak ya ada masa di mana Bapak Ibu dan saya juga perlu ambil waktu sejenak untuk kemudian lihat orang punya respon terhadap kritik kita itu seperti apa. Tetapi ini tidak berarti bahwa kemudian ya sudah berhenti. Bapak Ibu lihatlah bahwa sebenarnya cara yang paling sederhana itu membandingkan bagaimana Tuhan tuh mengoreksi Bapak Ibu dan saya. Dia tidak berhenti loh, bahkan untuk dosa yang sama yang menjadi kelemahan Bapak Ibu dan saya. Ada masa tuh kita seperti dosa itu, firman Tuhan dari mimbar, hamba Tuhan nggak tahu, tapi kok firman itu bicara terus gitu. Tapi ada masa sepertinya firman itu tidak berbicara mengenai dosa yang itu, seolah-olah didiamkan. Lalu nanti beberapa waktu yang lalu kemudian firman itu berbicara lagi mengenai hal yang sama. Ya saya sih percaya bahwa ini pola yang saudara dan saya bisa pakai. Ketika kita tegur, kita kasih tahu, dan kemudian reaksinya mungkin lain dari apa yang kita harapkan, ya ada masa kita diam, lalu kemudian kita doakan. Ketika kita dapat momen yang tepat, waktu yang tepat, kita bicara lagi. Sampai satu saat kemudian waktu salah satu di antara dua orang itu mati, kalau kita yang sering kasih tahu mati, dia akan ingat bahwa ya ada satu orang gila ya, saya yang sampai mati terus ngomong mengenai keterbatasan saya. Atau waktu saudara lihat dia melewati apa masa yang disebut sebagai kematian, yang tegur juga bisa tenang ya, saya sudah bicara sama dia.